Anak-anak, kita akan membahas tentang keunikan gerak tari tradisional. Kompetensi dasar 3.1 memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. 4.1 memeragakan keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian tari tradisional. 2. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis tari tradisional. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi keunikan gerak tari tradisional. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis penyajian tari tradisional. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tema tari tradisional. Sedangkan alur pembelajaran, keunikan gerak tari tradisional, yang pertama, pengertian tari tradisional, yang kedua, jenis tari tradisional, yang ketiga, keunikan gerak tari tradisional, yang keempat, jenis penyajian tari tradisional, dan yang kelima, tema tari tradisional. Pengertian tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat atau daerah tertentu di Indonesia. Berikutnya jenis tari tradisional. 1. Tari tradisional kerakyatan. Jenis tarian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat umum atau rakyat biasa. Tarian ini biasanya sebagai sarana hiburan, pergaulan, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri tari tradisional kerakyatan antara lain: bentuk gerak irama, ekspresi rias, dan busana sangatlah sederhana. Bentuk penyajiannya juga biasanya berpasang-pasangan atau berkelompok. Berikutnya, contoh tari tradisional kerakyatan. 1. Tari kuda kepang atau tari kuda lumping. Kedua, tari jaipongan. Ketiga, tari janger. Keempat, tari serampang 12, dan yang lainnya. Anak-anak, itulah gambar contoh tari tradisional kerakyatan. Berikutnya, tari tradisional klasik. Jenis tarian ini tumbuh dan berkembang di kalangan kaum bangsawan di istana. Tarian ini biasanya sebagai sarana upacara adat kerajaan seperti penobatan raja, pernikahan, atau upacara adat lainnya di dalam istana. Ciri-ciri tarian klasik antara lain: bentuk gerakannya sudah baku, tidak bisa diubah. Begitu juga bentuk gerakan irama, rias, dan busananya terkesan mewah dan estetis. Contoh tari tradisional klasik misalnya tari bedaya, tari serimpi, tari lawung, tari topeng Cirebon, tari pakarina, dan yang lain sebagainya. Berikutnya anak-anak, materi keunikan gerak tari tradisional. Motif gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Motif gerak dapat dilihat pada 1. Gerak tangan, 2. Gerak kaki, 3. Gerak mata, dan 4. Gerak anggota tubuh yang lainnya. Berikutnya, keunikan pada gerak kaki. Tarian yang berasal dari Papua memiliki keunikan gerak kaki. Biasanya kaki bergerak secara ritmis dan dinamis. Sedangkan tari Pagelu yang berasal dari Sulawesi Selatan
memiliki keunikan gerak dan kaki yang bertahan pada pola lantai. Keunikan selanjutnya terdapat pada gerak mata. Gerak pada mata dapat dijumpai pada tari Bali dengan gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri secara cepat. Keunikan yang ketiga yaitu pada gerak tangan. Keunikan motif gerak tangan pada jari tangan dapat dijumpai pada tari Gending Sriwijaya, lentik tangan jari-jari yang merupakan kekuatan pada tarian ini. Berikutnya, jenis penyajian tari tradisional. 1. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang disajikan dan dibawakan oleh satu orang penari, baik putra maupun putri, sehingga tanggung jawab penari hanya kepada orang yang menjalankan, dan penari harus menghafal gerakan dan komposisi pola lantai dari awal hingga akhir. Berikutnya adalah contoh-contoh tari tradisional, tari tunggal, dan gambar contoh tari tunggal. Berikutnya, tari penyajian yang berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari dengan karakter yang sama atau berlainan, tetapi antar penari mempunyai keterkaitan dalam mewujudkan garapan tarinya. Dapat diartikan oleh penari putra dengan putri atau putra dengan putra, begitu juga putri dengan putri. Berikutnya, contoh-contoh gambar tari berpasangan. Penyajian selanjutnya yaitu tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang ditarikan oleh lebih dari dua orang penari, laki-laki atau perempuan atau campuran, di mana antara satu penari dengan yang lainnya terjadi interaksi dalam melakukan gerak tari untuk mencapai keterpaduan. Tari kelompok dibedakan menjadi dua, yaitu tari kelompok menggunakan dialog. 1. Dialog prosa, contohnya wayang orang. 2. Berdialog tembang, contohnya Langen Rian. Kemudian ada tari kelompok tanpa dialog. Itulah tarian contoh-contoh kelompok tanpa dialog. Berikutnya, penyajian tari massal. Tari massal adalah tarian yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama dan penari satu dengan penari yang lainnya. Tidak ada interaksi dan tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Selanjutnya, tema tari tradisional. 1. Pengertian. Tema di dalam seni tari adalah pokok pikiran, ide ataupun gagasan seorang penari atau koreografer yang akan disampaikan kepada orang lain atau penonton, yang kemudian pokok pikiran tadi dituangkan ke dalam bentuk tarian gerak menjadi sebuah karya seni tari yang disajikan kepada penonton. Jenis-jenis tema tari tradisional. 1. Tema dramatik, yaitu karya seni tari yang dalam penyajiannya menggunakan cerita atau tari tersebut ada latar belakang ceritanya. Yang kedua, tema non-dramatik, karya tari yang dalam penyajiannya tidak menggunakan cerita atau tidak merupakan bagian dari suatu cerita tetapi menggambarkan sesuatu. Dan yang ketiga, tema heroik. Pada tema heroik biasanya menggunakan berbentuk perang atau tandingan yang menggambarkan kegagahan dan keperwiraan.
Selanjutnya, jenis-jenis tema tari tradisional. 1. Tema erotik. Karya tari yang bertema erotik menggambarkan percintaan. Yang kedua, tari imitatif atau tiruan. Tari yang bertema imitatif adalah gerakan tarian yang menirukan binatang, hewan, atau alat. Dan yang ketiga, tema pantomin atau mimetis. Karya tari yang bertema pantomin yaitu gerak tariannya menirukan gerak orang atau mengeluarkan suatu bentuk aktivitas manusia. Bagaimana pelajaran hari ini untuk seni tari menyenangkan bukan? Jika kalian misalnya ada kesulitan, silakan kalian searching saja materi tari misalnya dari Jawa Barat atau dari Jawa Timur atau juga dari daerah yang lainnya. Biar nanti kalian ada rasa suka atau ketertarikan dan belajarnya lebih giat lagi, ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian untuk materi pelajaran keunikan tari tradisional pelajaran seni budaya kelas 8. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.